Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang iblis yang ahli ibadah. Namun kenapa dia masuk neraka? Iblis salah satu makhluk Allah yang diciptakan sebelum Nabi Adam. Iblis merupakan makhluk Allah yang dikenal ketaatannya kepada Allah. Ia juga makhluk yang diberikan keistimewaan panjang umur. Hal ini terjadi sebab kesombongannya menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari di mana manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Surah Al-Hijr ayat 15, ayat 33, dan ayat 40. Sobat Hijrah Rasul. Menolaknya iblis pada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam membuatnya panjang umur. Sebab diberikan penangguhan untuk menggoda manusia hingga akhir zaman. Namun Allah juga memberikan keterangan bahwa, hamba-hamba Allah yang soleh tidak akan tergoda. Iblis sekalipun memiliki ketaatan kepada Allah. Namun kesombongannya hal tersebut yang membuatnya menjadi penghuni neraka. Padahal yang berhak memiliki kesombongan hanyalah Allah. Makhluk tidak pantas menyandang kesombongan, karena semua kelebihan dalam dirinya merupakan karunia dari Allah saja. Syekh Muhammad bin Abdul Karim dalam Mausu'ah Al-Kisanzan mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Ali Al-Ilmi mengatakan bahwa sumber kesombongan berawal ketika merasa dirinya lebih hebat. Sifat keakuannya masih sangat melekat dalam badannya. Dalam kisah membangkangnya iblis. Pertama, iblis merupakan makhluk yang pertama kali merasa sombong dengan menggunakan kata aku atau saya. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedang Adam engkau ciptakan dari tanah." Surah Al-A'raf ayat 12. Kedua, Firaun merupakan raja Mesir atau yang dikenal dengan Ramses kedua yang bernama Walid bin Mus'ab. Ia dikenal sebagai orang yang pertama kali merasa sombong dengan menggunakan kata kepunyaanku atau aku memiliki. Dan Firaun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?" Surah Al-Zukhruf ayat 51. Ketiga, Qarun merupakan orang yang pertama kali merasa sombong dengan menggunakan kata ada padaku, atau saya mempunyai. "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Surah Al-Qasyas ayat 78. Keempat, kaumnya Ratu Balkis merupakan orang yang pertama kali merasa sombong dengan menggunakan kata kami. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, dan juga memiliki keberanian yang sangat kuat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan."
Surah Al-Naml ayat 33. Dari sini menjadi jelas sebanyak apapun dosa yang dilakukan makhluknya, niscaya Allah akan mengampuninya. Akan tetapi, bila seorang hamba ingin menyamai Allah dengan sifat sombongnya seolah menandingi kekuasaannya, maka ia akan celaka seperti yang dilakukan iblis dan pengikutnya. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.